Pernikahan itu diniatkan dia abadi. Tidak boleh ada niat kita menikah itu untuk beberapa saat, beberapa waktu, tempo tertentu, tidak ada. Tetapi ketahuilah Dr. Muhammad Ashraf bahwa kita menikah sekali saja, tapi harus sukses. Padahal dalam uji coba kedokteran kan sekali tidak berhasil, 2 kali coba lagi, 3 kali coba lagi. Tapi nggak boleh pakai itu rumusan itu untuk menikah. Yang 3 anak sukses, sekali ukur 2 kali, insyaAllah yang kedua yang perempuan sukses. Hana menikah itu sekali menikah seumur hidup, tapi harus sukses. Secara ilmiahnya hasil menang. Tapi apa yang pakai mesin ilmiah tidak pakai, tapi apa yang pakai ilmiah untuk menikah. Ya. Secara ilmiah sang hana menang, karena uji coba makin banyak baru bisa berhasil. Ilmiah dia menang. Tapi kalau menikah apa yang pakai ilmiah. Ilmiah dia pakai. Maknanya apa? Bahwa menikah untuk sukses, untuk berhasil itu kita harus mengikuti tuntunan yang sudah ada. Tuntunan yang sudah ada. Makanya kita lihat di dalam Islam, sungguh ilmu pernikahan, ilmu keluarga itu sungguh sangat rapi dan sempurna disusun oleh para ulama Islam. Dijaga hak dan kewajiban itu sudah jelas di dalam Islam. Maka Allah tentukan di dalam Al-Quran, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa rijal itu laki-laki itu qawwam di atas perempuan. Makna qawwam di sini adalah yang menjaga, yang mengayomi, ya, daripada pihak perempuan. Tapi ayat ini adalah ayat khusus dalam keluarga, bukan ayat dalam bernegara. Dan sebahagian orang salah memahami memakai ayat ini untuk masalah bernegara, hubungan laki-laki perempuan dalam hubungan sosial bernegara. Ini bukan. Ayat ini khusus dalam keluarga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki itu pengayom, penjaga bagi kaum perempuan. Maka kita katakan laki-laki pemimpin bagi perempuan, betul, dalam keluarga. Itu sudah ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka laki-laki diwajibkan ke atasnya untuk memberikan mahar, ya, tidak sebaliknya. Mahar itu harus ditunaikan, diwajibkan oleh Allah kepada laki-laki. Kemudian diwajibkan oleh Allah untuk berinfak dalam keluarga, ya. Jadi kita setelah menikah, semua kebutuhan keluarga, kewajiban kita laki-laki yang memberikannya. Siapa yang suruh itu? Allah. Ya, Allah yang menyuruh kita untuk berinfak. Ini berbeda dengan mungkin hukum di Eropa misalkan. Kalau menikah itu yang menafkahi siapa? Hasil perjanjian kita berdua. Istri akan membayar apa, suami bayar apa. Kontrak sosial dia, kontrak antara kita. Dalam Islam bukan, ya. Allah yang mewajibkan kita bayar mahar, Allah mewajibkan kita berinfak dan menunaikan semua kewajiban dalam keluarga. Sehingga dalam fikih kita dapatkan ada kejadian seorang suami yang miskin, istrinya kasih zakat untuk dia. Boleh. Ya, dalam Islam istri boleh kasih zakat untuk suami. Mungkin istri nabainah dari ayah itu kaya raya, ya. Sedangkan suami UBC pajung, ya, miskin. Maka boleh si istri yang kaya raya ini kasih zakat untuk suaminya. Kenapa? Urusan keluarga kita yang tanggung semuanya. Ya, jadi ini kewajiban daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka miris kalau seandainya saat ini ada masih keluarga yang jauh daripada tuntunan agama, justru istrinya yang korak-marik, justru suaminya yang tidak menanggung nafkah. Kewajiban daripada Allah menanggung nafkah ini. Maka di sini, saudaraku, wahai Muhammad Ashraf dan semua para hadirin yang berhadir, kami ingin ingatkan bahwa menjaga hak dan kewajiban dalam berkeluarga ini adalah salah satu cara untuk menjaga keutuhan keluarga. Lalu kemudian kami ingatkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah jadikan kita, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha, bahwa kita menikah itu adalah untuk mendapatkan ketenangan. Ini adalah yang pertama harus kita perhatikan.
litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kemudian Allah jadikan di antara kalian itu apa? Mawaddah, rasa cinta, kemudian rasa kasih sayang, rahmah yang terakhir. Maka siapapun kita yang menikah, kita menginginkan ada ketenangan setelah itu. Keluarga itu menjamin ketenangan, ya. Sehingga Nabi suruh, Allah suruh Adam itu dulu untuk uskun anta wa zawjukal jannah. Uskun itu adalah tinggal dengan tenang dan tentram. Tinggallah engkau dengan tenang dan tentram wahai Adam, wa zawjuka dan istrimu. Jadi kita ini baru bisa tenang dan tentram kalau punya pasangan hidup. Adam saja di surga disuruh seperti itu. Bisa tenang dan tentram dengan ada istri, dengan ada pasangan hidup. Apakah lagi kita di dunia yang bukan di surga kita? Maka ketenangan hidup itu insya Allah kita dapatkan dengan ada pasangan hidup dalam hidup kita. Cuma perlu diperhatikan kondisi hari ini, hubungan antara suami istri dalam keluarga ada macam-macam. Ada yang memang kita karir minded, karir lebih penting daripada keluarga. Ada orang yang keluarga lebih penting daripada karirnya. Itu ada kejadian memang dalam hidup. Saya akan merasa bangga kalau karir saya itu lebih baik di luar daripada masalah keluarga dan anak saya. Itu ada terjadi demikian. Ada orang yang masalah karir tidak begitu penting, yang penting adalah istri dan anaknya atau suami dan anaknya. Kalian berdua adalah seorang dokter. Dokter kadang bukan mencari karir, tapi juga kadang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Ada perlu, ya, malam hari harus keluar kan. Maka di sini ya, kami ingin ingatkan bahwa keluarga kalian berdua ini adalah keluarga yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak. Ya, dibutuhkan oleh masyarakat banyak. Maka pintar-pintarlah betul dalam menjaga keluarga dengan baik. Harus ada prioritas keluarga, ya, yang harus kalian jadikan supaya keluarga itu betul-betul menjadikan tenang dan tentram. Harus ada prioritas keluarga dan prioritas juga di luar. Harus diperhatikan. Nah, sakinah ini ya, merupakan inti pertama kita berkeluarga. Pada saat kemudian kita prioritas keluarga, menjaga keluarga dengan baik, lalu setelah itu Allah katakan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah jadikan rasa cinta setelah itu. Pada saat kita sudah ya berbuat menenteramkan istri kita, kita bekerja untuk menjadikan istri tentram dengan kita, kita bekerja untuk menjadikan suami tentram dengan kita, dia tenang, sejahtera dengan kita, damai dengan kita. Setelah itu akan ada rasa cinta yang di antara kita berdua. Jadi cinta itu fase kedua, bukan fase pertama. Jadi kalau orang bilang bahwa sudah ada cinta kami berdua, itu belum itu. Itu hanya penampakan saja. Aslinya itu setelah kita mampu untuk menenangkan pasangan hidup kita bersama dengan kita. Allah jadikan setelah itu cinta, mawaddah. Allah anugerahkan setelah itu. Dan yang ketiga baru Allah anugerahkan rasa kasih sayang kepada kita berdua. Makna ini sebagaimana sering kami sampaikan bahwa tidaklah keluarga itu bertahan melulu karena cinta, tetapi keluarga itu bertahan adalah akhirnya dengan kasih sayang. Maknanya apa? Pada saat fase berkeluarga kita, di awal kita berkeluarga, kita sama-sama damai berdua, senang berdua. Kalau berdua kita tentram. Setelah itu muncul cinta antara kita. Dan setelah itu ada fase dalam kita berkeluarga, mungkin cinta nggak seperti dulu, sudah minim. Ya, tetapi yang muncul paling besar itu adalah rasa sayang kita kepada istri kita, sayang kita pada suami kita. Walaupun cinta sudah nggak sama seperti dulu. Ya. Mungkin si istri harus lebih banyak berkorban untuk suami, atau suami harus lebih banyak berkorban daripada istri kepada istrinya. Mungkin suami tidak seperti yang diharapkan seperti dulu. Mungkin istri tidak lagi seperti dia harapkan dulu. Apakah pada saat cinta kita sudah seperti itu, kita sudah harus pisah? Enggak. Ada datang kepada Sayyidina Umar seorang wanita dan seorang laki-laki mengadu kepada beliau bahwa saya ingin menalak istri saya.
Karena apa? Saya sudah nggak senang lagi dengan dia. Sayyidina Umar katakan apa? Fa'aina rahmah bin qalbi. Di mana rasa sayang dalam hatimu? Memang cinta mungkin sudah nggak seperti dulu. Di mana rasa sayangmu kepada suamimu, kepada istrimu, di mana? Maka akhirnya ternyata kita bertahan dalam keluarga itu adalah karena rahmah. Karena rahmah. Maka salah pemahaman kita kalau kita berpikir melulu hanya dengan cinta kita bertahan. Syukur-syukur kita bertahan dalam keluarga dengan cinta dan rahmah itu. Maka itu berbahagialah keluarga yang ada seperti itu. Tapi kalau ternyata dalam kita menahan diri dengan keluarga ini dengan tidak ada cinta, Ustaz, yang ada cuma rahmah, maka itu betul. Tapi jangan katakan bahwa aku sudah tidak cinta lagi maka kami pisah, itu salah. Ya. Mana rahmah daripada dalam batinku, dalam dirimu? Kita bertahan dalam keluarga dengan rahmah itu, dengan kasih sayang. Begitu konsepnya Allah sebutkan di dalam Islam. Kemudian kami sampaikan sedikit kepada istri juga bahwa fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaib bima hafizallah. Maka wanita-wanita yang solehah itu adalah wanita yang taat kepada Allah dan Rasulnya, taat kepada suaminya. Hafizatun lil ghaibi bima hafizallah, kemudian dia menjaga dirinya pada saat suami tidak bersama dengannya. Kalian berdua adalah orang yang bekerja di luar. Ya, mungkin susah kalau sering-sering bersama dengan suami. Beda dengan orang jualan. Suami istri mereka jualan di satu toko. Jadi sama-sama jaga berdua. Dari bengok kagumnya kena dijaga dua tu, tapi lupa untuk kedai dua. Tapi ini tidak, kalian adalah seorang dokter. Ya, apalagi spesialisnya berbeda. Maka akan banyak kita bekerja, suami tidak bersama dengan kita atau istri tidak bersama dengan kita. Maka jagalah diri kalian baik-baik pada saat pasangan kita tidak bersama dengan kita. Itu sudah hukum Allah. Pada saat kita tidak mampu pintar menjaga itu, maka sesuatu akan terjadi dalam keluarga, betul. Ya, maka Allah sampaikan dalam ayat langsung, bukan hadis. Hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Adalah seorang wanita yang pintar menjaga dirinya pada saat suami tidak bersama dengannya. Itu ayat Allah. Ya. Maka siapapun kita ibu-ibu sekalian, bahwa pada saat wanita soleha itu termasuk yang menjadi syarat penting wanita soleha, dia pintar menjaga dirinya pada saat suami tidak bersama dengannya. Itu betul-betul patokan penting. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dan itu menjadi masalah banyak dalam keluarga saat ini. InsyaAllah Allah jaga keluarga kalian dengan baik dengan kita menjaga adab-adab yang baik dalam kita berkeluarga. Kemudian terakhir adalah kami sampaikan bahwa apa saja masalah yang terjadi antara kalian berdua, jangan mudah kalian curhat pada orang ketiga. Bahkan kepada ibu, bapak, mertua atau ibu kalian dan ayah kalian, jangan cepat langsung mebah ayah dan mak. Selesaikan kalian berdua masalah itu. Kalian perlu waktu untuk menyelesaikannya, ambil waktu untuk menyelesaikan. Jangan mudah curhat, apalagi di medsos. Ada penyindir-nyindir, ya, entahkah suami, entahkah istri, yang menjadikan orang menangkap bahwa ada sesuatu terjadi antara mereka berdua. Jangan pernah itu. Ya, jaga betul. Apa saja masalah yang terjadi, cukup antara kita berdua, selesaikan masalah itu kita berdua. Jangan mudah orang ketiga masuk dalam keluarga kita. Ini akan menyebabkan banyak masalah dalam keluarga hari ini gara-gara ada pihak yang ketiga. Walau orang tua kita, kecuali masalah memang orang yang ketiga itu betul-betul bisa diajak untuk menyelesaikan masalah kita. Dan di akhir lagi adalah bahwa janganlah kalian pikir bahwa ketika kesusahan dalam berkeluarga menunjukkan bahwa keluarga kalian itu sudah tidak baik. Jangan ya kalian menganggap bahwa istri saya sudah enggak pas lagi, sudah enggak enak lagi, sudah tidak benar lagi gara-gara dia telah menyusahkan saya. Begitu juga jangan dianggap bahwa suami saya sudah enggak sama seperti dulu lagi gara-gara hari ini dia sudah banyak menyusahkan saya. Enggak demikian. Tidak demikian adanya. Masalah dalam keluarga yang terjadi tidak menjadikan kualitas keluarga kita tidak baik gara-gara masalah, tidak. Rasulullah SAW ada masalah enggak beliau dengan istri beliau?
Nabi pernah tak pulang ke rumah itu selama 29 hari. Gak pulang ke rumah Nabi 29 hari demi untuk mendidik istri beliau. Apakah kita katakan itu bukan keluarga masuk surga? Bukan keluarga ahli surga? Keluarga ahli surga ya. Bahwa Sayyidina Ali karramallahu wajah pernah beliau gak pulang ke rumah istri beliau sampai dicari oleh Nabi tidur di masjid ya. Kenapa? Ada terjadi perasaan batin yang mungkin tidak nyaman berdoa suatu waktu, suatu ketika. Tidak menjadikan bahwa istri saya sudah hadap kering, kemudian atau suami saya sudah tidak benar lagi, jangan. Tidak demikian adanya. Tapi sebaik-baik kalian adalah apa saja masalah yang terjadi, kalian mampu sampai kepada solusi yang baik berdoa demi mempertahankan keluarga. Menjadi penilaian yang istimewa. Itu yang kita harapkan. Kami berdoa kepada kalian berdua, kepada Dian dan juga kepada Ashraf. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah berkahi keluarga kalian berdua dan Allah kumpulkan kalian berdua secara baik dan secara berkah, dan dianugerahkan rezeki yang berlimpah dari segala penjuru, dan Allah jadikan keturunan-keturunan kalian keturunan yang soleh dan solehah, berguna bagi agama, bagi umat, bagi nusa dan bangsa. Dan jadilah kalian dua orang yang sangat menjadikan berbakti kepada kedua orang tua. Jadikan istrimu mudah untuk berbakti kepada kedua orang tuanya karena engkau ada di sampingnya, dan jadikan suamimu mudah untuk berbakti kepada kedua orang tuanya karena ada engkau di sampingnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya tiba saatnya jam kabul kepada Bapak Isi. Tunggu ilmu dipersilakan untuk maju ke depan laku saksi. Pak Koket dipersilakan.